Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam damai, penuh ketenangan. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam bangkit, salam sukses selalu. Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Muhammad Jupri Panbawinata. Terima kasih untuk teman-teman semua yang setia mendukung channel saya, dan saya akan terus memberikan support dan pengetahuan tentang gangguan pikiran ataupun gangguan kecemasan yang selama ini teman-teman rasakan menurut pengalaman saya dan ilmu-ilmu dari para master yang sudah membimbing saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kembali lagi seperti biasa, teman-teman, membicarakan tentang masalah gangguan pada pola pikir. Gejalanya apa aja sih yang dirasakan para penderita anxiety disorder dan psikosomatis? Oke, di sini saya akan membahas tentang masalah gangguan pikiran aja dulu ya. Gangguan, kita awali dengan gangguan pola pikir yang selama ini mengganggu aktivitas, belum lagi ya kayak gitulah, mengganggu aktivitas kita, keseharian kita. Jadi kita mulai dari pola pikir dulu. Gejalanya seperti pikiran-pikiran negatif yang selalu muncul dalam pikiran kita sendiri. Contoh seperti takut pingsan, ataupun takut ditertawakan oleh orang lain, takut kesendirian, takut di tempat keramaian. Bahkan puncak dari rasa ketakutan itu adalah rasa takut mati. Sama seperti saya dulu juga mengalami yang namanya rasa takut mati, dan pada akhirnya menimbulkan ketraumaan karena mengalami yang namanya serangan panik atau panic attack. Memang pada dasarnya serangan panik itu secara tiba-tiba dirasakan. Awal mulanya mungkin tidak menyadari ketika tubuh sudah kelelahan ataupun di tempat keramaian, bisa juga menyerang di tempat pekerjaan atau di kemacetan lalu lintas. Ketika pikiran tidak nyaman, maka langsung terjadi sebuah ledakan kepanikan. Dimanapun tempatnya atau dimanapun waktunya, kapanpun gitu, pasti menimbulkan sebuah ledakan kepanikan, dan itu sangat menyiksa sekali. Panik seperti jantung sudah menyerang tubuh, jantung berdebar-debar, terus napas seperti tidak beraturan. Panik seolah-olah akal sehat kita sudah tidak dapat digunakan. Kita tidak bisa berpikir untuk berpikir positif karena kita sedang berada di posisi kecemasan, kepanikan yang luar biasa. Tak jarang mengambil tindakan seperti ingin berlari ataupun ingin mencari sanak saudara yang mengerti keadaan kita. Wah, aku panik nih, aku takut sekali. Terkadang dari teman-teman atau saudara yang tidak mengerti keadaan kita ketika kita panik, mereka pasti mempertanyakan, kamu tuh takut apa? Apa yang kamu takutkan? Kamu kenapa?
Ya, memang itulah serangan panik dari pola pikir. Terus tak jarang juga teman-teman dari pola pikir itu menduga-duga. Loh kok, kenapa sih dengan diri ini? Aduh, ada apa dengan diri ini? Terus menduga-duga dan terus bertanya-tanya kepada diri sendiri. Padahal banyak dari teman-teman sudah memeriksakan diri. Bahkan wisata medis ya. Sudah ke tempat anu gitu kan. Atau ke dokter ini, dokter itu dan rumah sakit. Sudah cek semuanya gitu. Dan semuanya sekali lagi baik-baik saja. Tapi seolah-olah diri kita atau jiwa kita membenarkan, pikiran kita membenarkan, ada pembenaran dalam diri kita tentang aku ini sakit loh, jantungku berdebar-debar, napasku seperti tidak beraturan dan sesak, ini nyata, seperti itu. Sedangkan para dokter mengatakan bahwa tubuh kamu tuh sehat dan baik-baik aja. Sudah melalui check up ya. Seperti jantung, paru-paru, lambung ataupun gula darah dan lain sebagainya, semuanya baik dan normal. Nah, itulah pembenaran diri, pembenaran atas pikiran. Dan tak jarang juga dari teman-teman menduga-duga, wah jangan-jangan saya tuh penyakit yang berat karena kondisi tubuh saya yang tak kunjung sembuh. Pikiran saya yang terus menghantui, rasa ketakutan saya yang terus menghantui seolah-olah nyata. Ya, memang seperti itu. Rasa takut mati ataupun takut pingsan di tempat keramaian atau takut di rumah dalam kesendirian, takut kenapa-napa dan gak ada yang nolongin. Seperti itu. Itu hanya bersangka-sangka dan menduga-duga. Pikiran kita tuh semua yang mengendalikan adalah diri kita. Selama ini kita dikendalikan oleh pikiran negatif. Ya contohnya itulah dari pola pikir kita memikirkan terus meratapi nasib. Aduh, nanti saya kalau kenapa-napa anak dan istri saya seperti apa ya? Gimana ya masa depannya? Belum lagi, aduh, nanti takut terjadi apa-apa dengan diri saya. Saya nggak mau keluar rumah, saya takut keluar rumah. Saya lebih baik di rumah, karena saya takut hal-hal terjadi dalam diri saya. Saya takut di perjalanan pingsan. Saya takut di perjalanan kehabisan oksigen. Saya takut di perjalanan gak nemu rumah sakit. Saya takut di perjalanan nanti saya pingsan ataupun saya terjatuh, orang-orang di sekitar saya mentertawakan saya dan tidak ada yang menolong. Dan pada akhirnya mengambil satu keputusan. Saya lebih baik berdiam diri di rumah. Karena rumah bagi saya tempat yang paling nyaman. Memang itu akan timbul satu permasalahan baru, satu pemikiran-pemikiran yang kurang tepat. Karena kalau kita mengambil keputusan untuk berdiam diri terus di rumah, maka tak jarang kita mengalami keterpurukan.
Kita terus meratapi nasib di zona nyaman. Dan akhirnya hilangnya pekerjaan ataupun bisnis, tidak lagi untuk kumpul-kumpul bersama teman-teman, saudara. Nah, seperti itu. Itu dari pola pikir. Nah, ketika pola pikir itu sudah mensabotase tubuh kita, seolah-olah tubuh kita itu benar-benar memiliki penyakit yang berat. Contoh seperti tekanan dalam pekerjaan ketika pekerjaan yang menumpuk, terus stres dengan lingkungan ataupun di rumah. Pokoknya stres lah. Ketika otak kita stres, menumpuk dalam pikiran kita, maka tak jarang ada yang mengalami seperti napas sesak, dada seperti penuh, dan rasa kelayangan ataupun mudah capek. Seperti itu. Ketika tubuh mudah capek ataupun lemas, pasti kita merasakan yang namanya kelayangan, dan itu sangat menyiksa sekali. Terus lagi menyerang yang namanya lambung, asam lambung naik tinggi. Ketika asam lambung itu naik tinggi, mungkin banyak sensasi yang ditimbulkan oleh asam lambung ya. Saya juga dulu merasakan perut begah ataupun perut panas dan perih, dada seperti sesak atau panas di bagian dada, atau sakit pada belikat atau punggung belakang ya. Sakit di bagian belakang ataupun leher terasa pegal segala macam. Ya, itu efek dari kecemasan yang luar biasa. Ketika kecemasan itu sudah mensabotase tubuh, maka tubuh kita dan pikiran kita akan kacau, akan benar-benar kacau. Kalau kita tidak cepat-cepat menanggulangi itu semua, kita tidak menyadari, maka kita akan terpuruk. Seperti saya waktu itu 10 tahun karena saya tidak tahu, minimnya pengetahuan. Dan mungkin sudah waktunya lah. Oke, seperti itu. Terkadang juga ada yang takut akan kematian, seperti mendengarkan suara burung. Wah, ada bunyi burung tuh. Waduh, itu kan burung. Kalau ada suara burung itu pasti ada orang meninggal. Waduh, jangan-jangan saya nih. Jangan-jangan saya. Wah, itu berpikiran seperti itu malah mengakibatkan akan semakin kacau. Seperti itu teman-teman. Jadi ketika mendengar berita duka, takut yang luar biasa, takut akan kematian, dan lagi banyak hal-hal yang membuat kita ketakutan. Terus mendengar kabar duka yang apalagi saudara atau tetangga atau lingkungan terdekat, kemarin dia sehat loh, tapi tiba-tiba dia meninggal. Itu perasaan kita yang mendengarkan itu sangat kacau. Karena apa? Karena kita takut akan kematian. Nah, takut yang secara berlebihan ya, khawatir yang secara berlebihan seperti itu. Nah, ketika sudah mensabotase tubuh, tak jarang teman-teman ataupun saya sendiri waktu itu merasakan tubuh yang mudah lelah, mudah capek. Ya, jangankan untuk beraktivitas, berbicara aja seperti ngos-ngosan lah. Napas tidak plong. Seperti itu. Terus ada lagi malas mandi atau takut mandi. Ketika sudah menjelang sore hari ataupun
waktu-waktu sudah pergantian cuaca dari siang ke sore hari itu memang sudah badan kita kadang-kadang suka ngerasa nggak enak gitu, ngerasa nggak enak dan pada akhirnya merasakan dingin, nggak mandi gitu, malas dan takut untuk mandi. Walaupun ada yang berani mandi, tapi itu pun pintu tidak ditutup karena takut terkunci di dalam, nanti nggak ada yang nolongin. Takut saya pingsan di dalam, nanti nggak ada yang tahu. Jadi itulah, menduga-duga. Terus ketika pikiran sudah menyerang tubuh kita itu, ya banyak sekali gejala-gejala seperti tangan kesemutan ataupun kebas, kaki, dan terkadang wajah juga merasakan kebas, kesemutan, seperti itu. Jadi ini ada lagi yang takut akan bepergian jauh, takut berkendara sendiri, ya gitulah. Pokoknya saya takut untuk keluar rumah, takut berjalan sendiri, takut pingsan ataupun takut ditertawakan orang lain atau takut meninggal dan lain sebagainya. Banyak sekali. Teman-teman, sadari dan lakukan terus melatih diri kita untuk keluar dari zona nyaman. Karena kalau kita terus-terusan meratapi nasib dan kita hanya berdiam diri tanpa ada solusi, kita akan terpenjara dalam pikiran kita sendiri. Itu sahabat, jadi yang kemarin yang sudah sharing ya, badan terasa lemas atau mudah capek, kelayangan, belum lagi rasa mual yang gak hilang-hilang. Rasa mual padahal sudah memeriksakan diri ke dokter, sudah meminum obat asam lambung. Kenapa kok asam lambung dan mual saya tidak kunjung sembuh? Yaitu tadi, karena setiap harinya selalu memikirkan, mungkin juga ada ketraumaan dari mual tersebut. Karena kok setiap hari rasanya seperti ini aja sih? Kok setiap hari rasanya kelayangan aja? Kok setiap hari saya keringat dingin? Terus sesak seperti itu. Nah, teman-teman, itu gangguan dari pikiran psikosomatis. Ketika pikiran negatif kita sudah mensabotase tubuh. Jadi apa yang kita rasakan real dari pemikiran-pemikiran negatif yang selama ini terpendam di pikiran bawah sadar kita. Seperti mata ngeblur. Wah, Bang Jupri pernah nggak sih ngerasakan mata ngeblur atau merasa seperti asing, bukan diri kita? Berjalan di luar rumah atau kita berjalan jauh, kita merasakan asing dan tak jarang merasakan kepanikan. Akhirnya lari tergesa-gesa dengan jantung berdebar-debar. Ya, seperti itu. Itu gejala-gejala yang umumnya yang dirasakan para penderita anxiety disorder dan psikosomatis. Gejala-gejala itu sering timbul ketika kecemasan yang sudah mempengaruhi tubuh. Rasa kelayangan yang luar biasa memang menyiksa. Belum lagi asam lambung yang naik seperti tercekik atau mengganjal di tenggorokan. Seperti itulah, banyak sekali gejala-gejala yang ditimbulkan. Akhirnya merasa keterpurukan dan takut. Yang dirasakan setiap harinya takut dan takut.
Ada lagi seperti takut minum obat akibat trauma dengan obat-obatan. Ketika ada yang menyarankan, kamu kok lemes amat, terus kamu kok pucat amat, minum vitamin lah. Oh, teman aku minum vitamin, sehat kembali gitu kan, energi kembali. Oke, semangat, beli vitamin. Ketika sudah mendapatkan vitamin atas rekomendasi, ada keraguan dalam pikiran kita atau pikiran teman-teman semua. Kalau saya minum vitamin ini, nanti kenapa-kenapa nggak ya? Nanti bakal menimbulkan asam lambung nggak ya? Nanti sesak nggak ya? Nanti kelayangan nggak ya? Dan pada akhirnya itu obat disimpan, kagak diminum-minum. Padahal itu vitamin ya, karena tubuh kita memang butuh vitamin. Selain dari asupan makanan, dari buah-buahan, kita juga butuh suplemen vitamin untuk menunjang aktivitas kita, untuk tubuh kita agar tetap sehat dan fit. Selain itu, kita juga mengolah pola pikir kita agar senantiasa menghadirkan ketenangan dan kedamaian. Itulah teman-teman. Jadi kenapa teman-teman sampai saat ini saya kok masih merasakan seperti ini? Saya kok masih merasakan seperti ini? Kadang-kadang penasaran, bertanya, pernah nggak sih ngalamin dada sesak? Pernah nggak ngalamin perut seperti terbakar atau tenggorokan mengganjal, kelayangan, jantung berdebar, sakit di belikat belakang, atau kepala pusing, migrain, dan lain sebagainya? Itu sering ditanyakan kepada saya, ataupun teman-teman lainnya juga sering menanyakan ke orang lain gitu, tentang kesamaan, ataupun searching di Google, cari-cari tentang kesamaan, dan pada akhirnya memang ya seperti itu, pernah merasakan. Tapi hanya beberapa sebagian orang ya, karena setiap manusia beda-beda yang dirasakannya, tergantung dari tingkat kecemasannya, kecemasan yang berlebih. Oke sahabat, itu aja dulu tentang gejala-gejala gangguan dari pola pikir atau kecemasan yang berlebih, anxiety disorder, dan gejala-gejala yang menyerang pada fisik akibat oleh kecemasan yang berlebih. Oke sahabat semua, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan mampu keluar dari keterpurukan ini. Sejatinya kita sehat dan mampu. Teman-teman dan saya pribadi layak untuk hidup bahagia, dan salam sukses selalu.